pasien itu menurun atau lemah sekali, atau kemungkinan antibiotiknya tidak sesuai dengan kuman yang penyebabnya, bisa menjadi lebih berat. Jadi sampai dia menginfeksi atau menjadikan bukan hanya meningitis, tetapi yang disebut radang otak, yaitu kalau istilah medisnya ensefalitis. Nah, itu malah itu bisa sampai kejang-kejang. Sempat dikabarkan koma, keluarga Olga kini makin menutup diri. Banyak pengajian dan ruqyah kini digelar untuk Olga. Benarkah Olga dalam kondisi kritis karena meningitis? Kalau Olga udah siuman ya, kita sih sama teman-teman dahsyat mungkin di weekend pengen berangkat lah. Secara bersamaan, Saskia Gotik dan Siti Badriah pamer kemesraan dengan pacar mereka di Thailand. Saskia dan Sibat pun disebutlah bertunangan dan menggelar foto prawedding. Gotik kan sama pacarnya kan, jadi Aryan pasti bawa adiknya gitu. Syafia binti Ahmad Dhani ternyata sangat hangat bersama kakaknya Davi. Seperti apa kemesraan Mulan, Davi, dan Syafia? Benarkah Dhani lebih memanjakan Syafia? Kabar kondisi Olga Syahputra di Singapura terus menjadi misteri. Berbagai spekulasi berkembang semakin liar dan makin diperburuk dengan tertutupnya akses informasi dari keluarga Olga. Semalam di rumah Olga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pihak keluarga rupanya menggelar acara pengajian khusus untuk Olga. Namun anehnya, pengajian digelar sangat tertutup. Iya, Pak. Pokoknya ibunya nggak ada. Pada di kampus semua. Ya, kan juga keluar. Ya udah. Ya. Bahkan ketika selesai, para tamu yang hadir sama sekali tidak mau berbicara dan belakangan diketahui sengaja dibatasi untuk bicara. Bang Billy juga ada nggak, Bu? Orang tuanya Olga ada, Bu. Saya nggak boleh ngomong banyak. Masalahnya Ada, Bu. kenapa saya sih ngomong banyak? Bentar dong. Pengajian. Pengajiannya seperti apa, Pak? Saya buru-buru, Mas, maaf ya. Mbak. Dari pihak keluarganya Olga ada nggak, Pak? Orang tuanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Olga? Mengapa pihak keluarga sangat rapat menutup pintu? Benarkah ada sesuatu yang serius sehingga harus disembunyikan? Ketika hal ini kami tanyakan ke kolega terdekat Olga, mereka juga angkat tangan. Kan Eka udah bilang nggak tahu perkembangannya. Kan Olga di Singapura, Eka di Jakarta gimana? Lagi-lagi menurut saya itu kan masalah kalau sakit itu kan sedih ya. Keluarga itu kan sedih. Jadi kalau orang sedih itu menurut saya nggak boleh dipaksa untuk cerita gitu. Kalau misalnya mereka belum mau cerita karena mereka lagi fokus ngurusin lahir batin untuk yang sakit. Jadi kita menurut saya nggak boleh memaksa. Pokoknya sih kalau gas tahu aku juga nggak terlalu banyak komunikasi. Maksudnya biarin supaya istirahat dulu, nggak mau terlalu ganggu dulu. Tapi yang pasti sih kalau gas masih butuh istirahat. Paling nanya kabarnya ke Syahnas, karena Syahnas kan bisa lewat ke Billy. Aku juga nomornya Billy nggak ada, tapi sering nanya ke Nanas. Itu sama nanya ke Mak Vera, Mak, kalau memang bisa dijenguk kasih tahu nanti kita mau berangkat ke Singapura. Masih belum, Raffi katanya masih dirawat, cukup biar banyak istirahat dulu. Kalau takutnya ada yang jengukin dia pikiran. Informasi positif justru muncul dari Habib Salon yang semalam menggelar pengajian dan doa ruqyah bersama Umi Zubaidah. Ruqyah membacain doa untuk Olga Syahputra. Alhamdulillah, tadi ada salah satu keluarga Umi yang kontak ke Singapura, langsung ke Olganya dalam keadaan sudah membaik. Alhamdulillah katanya sudah membaik. Dengan alhamdulillah membaik itu berarti harapan kita penuh dengan harapan.
Keterangan Habib Salon dan Umi membuat lega banyak pihak, namun tidak meredakan simpang siur. Apalagi dari keterangan Raffi Ahmad sempat terbeti kabar miring, Olga diakui masih belum siuman hingga memicu merebaknya kabar ia mengalami koma. Kalau Olga udah siuman ya kita sih sama teman-teman dahsyat mungkin di weekend pengen berangkat lah. Tak hanya koma, Olga pun sempat menjadi korban pihak tak bertanggung jawab yang mengedarkan pesan meninggal dunia. Berikut ini fakta-fakta di balik misteri sakit serius Olga Syahputra. Pertama, di Singapura Olga dipindahkan perawatannya ke bagian Intensive Care Unit atau ICU. Kondisi ini kian menguatkan dugaan kondisi Olga belum membaik dari serangan meningitis atau radang selaput otak. Tapi kalau selaputnya hanya di luar aja dia. Biasanya gradasi kondisi pasiennya tidak berat, tidak begitu berat. Tapi setelah dia mengenai sel-sel otaknya, kondisinya bisa memberat. Pihak medis bahkan menunjukkan ada kemungkinan meningitis bisa berubah menjadi ensefalitis atau radang otak yang jauh lebih berbahaya. Bisa terjadi, artinya yang tadinya hanya selaput otaknya sendiri, tetapi karena daya tahan si pasien itu menurun atau lemah sekali, atau kemungkinan antibiotiknya tidak sesuai dengan kuman yang penyebabnya, bisa menjadi lebih berat. Jadi sampai dia menginfeksi atau menjadikan bukan hanya meningitis, tetapi yang disebut radang otak, yaitu kalau istilah medisnya ensefalitis. Nah, itu bisa sampai kejang-kejang. Kedua, kini semakin banyak pihak yang menggalang doa untuk Olga. Di tengah kondisi sakit yang serius, semalam bukan hanya keluarga Olga yang menggelar pengajian, tetapi ternyata beberapa ustadz seperti Habib Salon serta tabib alternatif Umi Zubaidah juga menggelar pengajian dan doa ruqyah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ketiga, kondisi Olga sebelum dibawa ke Singapura memang sempat dikabarkan memburuk. Ia bahkan disebut sudah tidak tahan terserang sakit kepala hebat. Ia pun sempat meminta bantuan Umi Zubaidah dan Habib Salon agar secepatnya dicabut sakitnya tersebut. Kemungkinan kalau memang seperti yang disebutkan tadi teriak-teriak, itu sudah bisa mencapai stadium yang lebih lanjut, artinya stadium 3. Dan belum mengenai sel otaknya sendiri. Biasanya kalau sudah mengenai sel otaknya, gejala yang sering muncul itu adalah kejang. Keempat, sampai detik ini, Olga Syahputra masih belum boleh dibesuk. Banyak rekan karibnya yang semangat ingin pergi ke Singapura, tetapi oleh manajer dan pihak keluarga, niat tersebut diminta ditangguhkan karena kondisi Olga yang belum kondusif. Belum boleh terlalu banyak dijenguk juga, belum terlalu banyak diganggu, biar cepat pulih aja keadaannya gitu. Iya, karena kondisinya juga udah jauh-jauh tapi belum bisa dibesuk kan percuma juga sampai saat ini. Ya, bantuan doa lah, yang paling penting sih doa aja, support karena TV butuh Olga, semua teman-temannya juga butuh Olga. Misterius, itulah kondisi Olga Syahputra di Singapura. Namun rasanya tidak ada yang lebih baik selain mengirimkan doa agar Olga lekas sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kondisi yang lebih bahagia kini sedang dialami dua superstar dangdut Zaskia Gotik dan Siti Badriah. Keduanya baru saja pulang berlibur di Thailand bersama kekasih mereka, Rian dan Ami yang masih adik kakak. Yang menarik, saat di Thailand Zaskia dan Sibat dikabarkan bertunangan dan menggelar sesi foto prawedding. Siapa lebih siap dan akan lebih dulu menikah? Siti Badriah atau Zaskia Gotik? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Luar biasa romantis. Itulah potret kemesraan dua pasang sejoli, Zaskia Gotik dengan Rian, serta Siti Badriah dengan Ami saat plesir di Bangkok, Thailand awal bulan ini. Lihat saja foto-foto yang mereka tebar di media sosial ini.
Berlatar belakang objek wisata Candi Wat Arun, Siba tak canggung memeluk leher Ami sembari tak lupa memberikan kecupan mesra di pipi kiri kekasihnya. Sementara di sebelah mereka, Saskia Gotik dan Rian pun beradegan tak kalah panas, berpose seakan hendak berpagu.